like a Hellcat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Sadaqallahu wa sadaqal mursalin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat iman, sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat Gisara dimanapun Anda berada, pada tausiah pendek Gisara kali ini saya ingin membahas satu topik, yaitu tentang hakikat bertaubat. Dalam satu ayat disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni seluruh dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia di permukaan bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni satu dosa, yaitu syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan musyrik. Selagi manusia itu masih bernafas, masih hidup di permukaan bumi ini, segala dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dosa apapun itu. Ada satu kisah seorang pemuda pada zaman Bani Israel yang telah melakukan pembunuhan sejumlah 99 orang. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mungkin akan menakdirkan beliau ini untuk bertaubat. Maka suatu ketika pemuda ini hendak menjumpai seorang rahib ataupun ahli agama, pemuka agama pada masa itu. Suatu ketika dia menjumpai seorang rahib ataupun pemuda, dalam satu kisah disebutkan, dia beranjak menjumpai seorang pendeta tersebut. Lalu dia bertemu dengan pendeta tersebut mengatakan begini, wahai pendeta, mohon petunjuknya. Pada saat ini aku sudah melakukan pembunuhan dengan sejumlah 99 orang. Dan ternyata aku menyadari bahwasanya perbuatan saya ini adalah perbuatan yang luar biasa hianatnya, perbuatan yang luar biasa besar dosanya. Sehingga mohon petunjuknya apa yang hendak saya lakukan supaya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni segala dosa-dosa yang telah saya lakukan. Maka seketika pemuda itu berhenti sejenak dan menunggu jawaban dari seorang pendeta. Lalu pendeta tersebut mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya dosamu itu sudah terlalu banyak, sehingga Tuhan itu tidak akan bisa mengampuni dosa-dosamu karena kamu sudah membunuh 99 orang. Maka seketika itu pemuda tersebut kaget. Kenapa seperti ini jawaban yang ia terima? Maka langsung saja dia mengeluarkan goloknya dan menebas pendeta tersebut, sehingga genaplah 100 orang yang telah dibunuh oleh pemuda tersebut. Lantas dia masih berpikir bingung. Akhirnya bertambahlah orang yang telah dibunuhnya, genap menjadi 100. Lantas dia kembali berjalan menelusuri perjalanannya, dan suatu ketika dia berjumpa dengan seorang alim, seorang ahli ilmu. Lantas dia menjumpai dan bertanya,
Wahai saudaraku, mohon petunjuknya, karena aku telah melakukan pembunuhan sejumlah 99, dan terakhir aku berjumpa dengan seorang rahib. Karena dia mengatakan bahwasanya taubatku tidak bisa diterima, lantas aku menggenapkan pembunuhanku itu menjadi 100 orang. Mohon petunjuknya, hai saudaraku, apakah perbuatanku ini dapat diterima ataupun diampuni Allah Subhanahu wa taala? Karena aku hendak ingin bertobat, hai saudaraku. Maka seorang alim tadi berkata, wahai pemuda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan, apabila kita hendak berazam berniat untuk melakukan taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka sekarang kamu tujulah satu desa, satu daerah di sana, di mana di daerah tersebut terdapat orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu datanglah ke sana, kemudian kamu bergaullah di sana, dan perubahlah segala sikap perbuatanmu selama ini, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kamu perbanyak ibadah, mencari ilmu di sana, sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Maka dengan kabar gembira ini, pemuda tersebut sangat bersyukur sekali. Lantas ketika pemuda tersebut, dalam satu kisah tersebut, dalam satu hikayat disebutkan, dia menuju desa yang ditunjukkan oleh seorang alim tersebut. Dalam perjalanannya, pemuda tersebut ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat dia wafat di tengah jalan, maka malaikat rahmat dan malaikat azab sama-sama mendatangi mayat tersebut, hendak mengambil ruh pemuda tersebut. Kira-kira mana yang layak akan dibawa ruh tersebut, apakah diambil atau dibawa oleh malaikat rahmat atau diambil oleh malaikat azab? Maka mereka terjadilah pertengkaran, perselisihan pendapat. Malaikat rahmat mengatakan bahwasanya ini adalah hak saya, karena pemuda ini sudah berniat untuk melakukan taubat, tetapi karena sudah keduluan azalnya, maka dia meninggal dunia. Lantas disebut oleh malaikat azab, tidak, pemuda ini belum sempat dia bertobat, hendak menuju ke tempat bertobat, tapi telah Allah SWT cabut nyawanya. Karena perselisihan tersebut, maka Allah SWT utuslah satu orang malaikat sebagai malaikat penengah. Kemudian seketika itu datanglah malaikat tersebut mendatangi sekumpulan pemuda tersebut yang sudah wafat, dan juga dua malaikat tersebut. Maka dia mengatakan kepada dua malaikat rahmat dan malaikat azab, begini saja. Maka Allah SWT sudah menyampaikan kepada saya, sekarang untuk mengambil hak dari pemuda tersebut, ukurlah jarak antara pemuda tersebut berangkat dari kota di mana dia tadi menjumpai seorang alim, dengan jarak di mana dia wafat. Kemudian ukur lagi jarak di mana dia wafat menuju ke desa yang hendak dia tuju untuk bertobat tersebut. Jika jarak antara pemuda tersebut berangkat menjumpai seorang alim dengan tempat dia wafat itu lebih pendek dibanding dengan jarak di mana dia wafat menuju tempat desa di mana dia ingin tuju, maka pemuda ini berhak diambil oleh malaikat azab. Tapi sebaliknya, jika jarak antara dia wafat dengan desa dia tuju dibandingkan dengan jarak di mana dia menjumpai seorang alim tersebut sampai dengan di mana dia wafat itu lebih panjang dibanding dengan itu, maka ini adalah hak malaikat rahmat. Maka seketika itu mereka ukur jarak masing-masing. Maka didapatlah dalam satu kisah dalam satu kisah disebutkan bahwa jaraknya ini selisih 1 jengkal saja, yaitu lebih panjang jarak di mana pemuda tersebut meninggal dunia diukur menuju ke desa di mana hendak dia bertobat. Akhirnya Allah SWT tetapkan dia itu masuk dalam surga. Jamaah yang kami muliakan, bahwasanya diketahui Allah SWT sudah menakdirkan setiap manusia di permukaan bumi ini. Artinya apa? Ketika manusia ingin menghendaki suatu perbuatan baik, berniat berazam kepada Allah SWT, maka Allah SWT kasih jalan. Nah sekarang kembali kepada kita,
bagaimana sebenarnya kehidupan kita saat sekarang ini? Apakah kita dijamin kehidupan di akhir hayat kita nanti kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Belum tentu. Maka dengan itu marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah sahabat kisah yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini ada dua kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang sangat luas, sehingga siapapun hambanya yang berniat berazam untuk melakukan bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima dosa-dosa, akan menerima segala pengampunannya atas dosa-dosa yang telah dilakukan manusia. Yang kedua, kita sebagai manusia jangan melakukan underestimate ataupun menganggap remeh semua orang. Kadang-kadang kita melihat orang sedang berjalan, ditengok banyak tato, kita sudah berkesimpulan ini orang ahli neraka. Padahal dia belum tahu, Pak. Setiap orang berhak untuk bertobat dan Allah SWT berhak untuk menentukan setiap akhir ajal manusia, apakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Jamaah kisarain bukan Allah SWT, mari sama-sama kita berdoa Allah SWT agar setiap amalan yang kita lakukan itu bermuara kepada dalam akhir hayat kita itu dapat memberikan manfaat sehingga Allah SWT tetapkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah isyarah dimanapun Anda berada, demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan untuk kita semua. Semoga kita dapat mengambil ikhtibar dari hikayat ini. Intinya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu agar di akhir hayat kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.